Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melakukan pembelajaran. Silakan untuk disimak baik-baik ya. Langsung saja anak-anak, bisa dilihat di sini kita akan membahas tentang kelipatan dan faktor bilangan. Tentukanlah kelipatan dari 6 yang kurang dari 30. Kemudian yang kedua, tentukanlah kelipatan dari 8 yang ada di antara 14 dan 50. Nah, bisa dilihat. Maka anak-anak harus mengetahui dulu apa itu faktor bilangan. Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Sekali lagi, faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Di sini ada angka 18. Maka kita cari dulu faktor bilangan dari angka 18 ya. Artinya berapa bilangan yang hasilnya itu 18. Nah, kita caranya bagikan ya. Dibagikan sesuai dengan urutan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kita bagikan ke angka 1 dulu. 18 dibagi 1 hasilnya 18. Kemudian 18 dibagi 2 hasilnya 9. Kemudian 18 dibagi 3 hasilnya 6. Nah, kemudian ada angka 4 setelah 3. Apa bisa 18 dibagi 4? Tidak bisa. Ya, ketika 18 tidak dapat dibagi 4, tidak habis, maka kita tidak usah ditulis ya. Berarti itu bukan faktor bilangannya. Kemudian kita tulis, berarti 1 dikali 18 hasilnya 18, 2 dikali 9 hasilnya 18, 3 dikali 6 hasilnya 18 ya. Berarti faktor berarti 1 kali 18, 18, 2 kali 9, 18, 3 kali 6 hasilnya 18. Maka anak-anak bisa dilihat faktor bilangan dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 ya. Karena kebalikan daripada pembagian itu adalah perkalian gitu ya anak-anak. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu ada angka 24. Maka kita bagikan dulu. Atau kalau anak-anak sudah hafal perkalian, bisa menggunakan perkalian ya. Jadi berapa kali berapa yang hasilnya 24. Anak-anak lihat, di sini ada 24 dibagi 1 itu hasilnya 24. Kemudian kita bagikan 2 hasilnya 12. Kemudian kita bagikan 3 hasilnya 8. Kemudian 24 kita bagikan 4 hasilnya adalah 6. Ya, itu kalau dalam pembagian. Karena pembagian itu kebalikan dari kali, maka 1 kali 24 hasilnya 24. 2 kali 12 hasilnya 24. Kemudian 3 kali 8 hasilnya 24. Dan 4 kali 6 hasilnya 24. Nah, kemudian kita bisa melihat faktor dari 24 itu sendiri adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Itu adalah faktor dari 24. Itu ya. Kemudian di sini ada kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Sekali lagi,
Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Nah, kemudian di sini ada contoh, tentukanlah kelipatan daripada 7, ya, dari angka 7. Berarti kelipatan dari 7 itu hasil dari perkalian 7. Gitu ya, anak-anak. Kelipatan 7 itu sendiri berarti hasil daripada kelipatan 7. Berapa kelipatan 7? 1 kali 7, 7. 2 kali 7, 14. 3 kali 7, 21. 4 kali 7, 28. Jadi setiap perkalian ditambah 7 ya. 5 kali 7 berarti 7-nya ada 5, yaitu 35. 6 kali 7, 42. Nah, berarti kelipatan dari 7 itu berapa? Nah, yang dikotakin tuh anak-anak. 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan seterusnya ya. Itu adalah kelipatan dari 7. Kemudian di sini ada contoh yang kedua, yaitu kelipatan dari 9. Artinya kita ambil dari perkalian 9. Ya. Kalau kelipatan dari 2 berarti kita dari perkalian 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Berarti kelipatan dari 2 adalah 4, 6, 8, dan seterusnya ya. Nah, kalau kelipatan dari 9 berarti 9 tambah 9 lagi 18. 18 tambah 9 27. 27 ditambah 9 36. 36 ditambah 9 45. 45 ditambah 9 adalah 54, dan seterusnya. Itu adalah kelipatan dari 9 ya. Nah, anak-anak, jadi setiap kenaikan itu ditambah 9. Kenapa ditambah 9? Karena yang ditanyakannya adalah kelipatan dari 9. Kalau misalkan ditanyakannya kelipatan dari 6, maka setiap kenaikan itu ditambah 6. Gitu ya, anak-anak. Nah, di sini ada pertanyaan, tentukanlah kelipatan dari 6 kurang dari 40. Artinya, kita menghitung kelipatan 6 tapi tidak melebihi angka 40. Begitu ya, anak-anak. Maka berapa kelipatan dari 6 itu? Nah, di sini ada 6. Setelah 6 ditambah 6 lagi berapa? 12. Ditambah 6 lagi adalah 18. 18 ditambah 6 lagi adalah 24. 24 ditambah 6 lagi adalah 30. Kemudian 30 ditambah 6 lagi adalah 36. Kemudian 36 lagi ditambah 6 adalah 42. Jangan ditulis 42-nya karena yang ditanyakannya adalah kurang dari 40. Berarti tidak boleh melebihi dari 40. Gitu ya, anak-anak. Ada yang masih bingung dalam pembelajaran tentang kelipatan? Nah, nanti kalau ada yang masih bingung bisa dipertanyakan ya ke ibu ya. Nah, jadi kelipatan dari 6 itu 6, 12, 18, 24, 30, 36. Jadi 42-nya tidak usah ditulis karena pertanyaannya adalah yang kurang dari 40 gitu. Soal berikutnya, anak-anak bisa lihat, tentukanlah kelipatan dari 10 antara 20 dan 70. Kalau ada antara di sini berarti kita memulai dari angka 20. Ya. Nah, di sini kalau masih pusing kita tulis saja dari awal, dari kelipatan 10 dulu.
10, ditambah 10 20, ditambah 10 30, tambah lagi 10 40, tambah lagi 10 50, kemudian tambah lagi 10 60, kemudian tambah lagi 10 70, kemudian 70 ditambah 10 hasilnya adalah 80. Nah, itu adalah kelipatan dari 10 ya. Karena di sini soalnya adalah antara 20 dan 70, berarti berada di tengah-tengah ya, tidak mengambil dari yang bilangan paling depan yaitu angka 10, tidak ya. Karena soalnya adalah antara 20 dan 70. Berarti berapa? Kita ambil yang berada di angka 20 dan 70. Berarti 30, 40, 50, 60 ya. Karena sekali lagi soalnya itu ditanyakannya antara 20 dan 70, berarti kita carinya yang berada di antara angka tersebut, yaitu 30, 40, 50, dan 60 ya. Jadi 70, 20, 80-nya tidak usah ditulis. Anak-anak bisa dilihat, tentukanlah kelipatan dari 5 antara 10 dan 35. Maka kita tulis dari kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ya. Karena sekali lagi yang ditanyakannya itu antara 10 dan 35, maka anak-anak boleh ditulis hanya sampai dengan angka 35 saja, biar tidak usah kepanjangan ya. Nah, bisa dilihat, maka kelipatan dari 5 antara angka 10 dan 35 itu adalah 15, kemudian 20, kemudian 25, kemudian 30 ya. Maka sekali lagi kelipatan 5 yang berada di antara angka 10 dan 35 adalah 15, 20, 25, dan 30. Anak-anak, itu saja pembahasan tentang faktor bilangan dan kelipatan. Semoga apa yang ibu berikan anak-anak mudah menyerap, mudah dipahami, dan yang pastinya ilmunya bermanfaat. Untuk tugasnya bisa dikerjakan di halaman 56 nomor 1, 2, dan 3. Sekali lagi, selamat mengerjakan anak-anak. Jangan lupa ya, harus selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.